Selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Belar Vera, salah satu anggota dari kelompok 10 dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Saya dan rekan kelompok saya yang bernama Asep Sofian dan juga Junior Nurpriansyah ingin mempresentasikan tentang anxiety disorder. Baik, apa sih yang dimaksud anxiety disorder atau yang biasa disebut gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan apa saja ya penyebab dari gangguan kecemasan? Penyebab itu terjadi karena trauma, riwayat genetik, penggunaan obat terlarang, stres karena faktor penyakit, bisa juga dari faktor lingkungan. Lalu, seperti apa saja gejala gangguan kecemasan? Gejalanya itu seperti gugup, gelisah, tegang, detak jantung cepat, pernafasan cepat, gemetaran, sulit tidur atau insomnia, berkeringat berlebih, lemas, sulit konsentrasi, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Junior Nurpriansyah. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko gangguan kecemasan. Penyebab pasti gangguan kecemasan tidak sepenuhnya bisa dipahami. Juga terdapat beberapa kondisi yang merupakan faktor risiko gangguan cemas. Seperti faktor genetik, trauma pada masa anak, penyakit fisik, dan penumpukan pada stres. Kemudian perbedaan cemas dan gangguan cemas. Cemas adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya semua orang akan mengalami rasa cemas ketika berhadapan dengan suatu tertentu, seperti saat wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau ketika menuntut suatu hasil tertentu. Jadi cemas di sini adalah kondisi yang normal dihadapi oleh semua orang. Kemudian berbeda lagi dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah respon cemas yang menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau sepertinya datang tanpa adanya penyebab, yaitu bila bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan, menurut Nevid 2005. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi gangguan kecemasan? Cara mengatasi gangguan kecemasan dengan olahraga secara teratur, berhenti merokok dan membatasi minum alkohol, melakukan kegiatan yang positif seperti melakukan hobi tertentu, terapi psikologis dengan bantuan psikolog, pemberian obat jika diperlukan jika sudah gangguan tersebut menyerang ke fisik, seperti adanya gangguan pencernaan, denyut jantung cepat, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sofian. Terima kasih Mas Ajun. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa jenis gangguan kecemasan. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial terjadi saat mereka berpikir jika dirinya melakukan sesuatu yang tidak sama dengan orang lain, maka ia akan diberi label negatif oleh orang lain, atau berpikir bahwa dirinya akan melakukan sesuatu yang memalukan di hadapan orang lain. Next. Meditasi dapat menyembuhkan gangguan kecemasan. Menurut Elizabeth Fong dari Harvard Medical School mengatakan bahwa bermeditasi dengan perhatian penuh untuk mengatasi gangguan kecemasan merupakan hal yang masuk akal. Orang dengan gangguan kecemasan biasanya memiliki masalah dalam menghadapi pikirannya mengganggu yang terlalu kuat. Next. Teknik meditasi untuk gangguan kecemasan. Jika Anda memiliki gangguan kecemasan, melakukan meditasi bisa membantu untuk mengatasi kecemasan dan menurunkan ketegangan. Apabila Anda pernah mengikuti kelas yoga, proses menenangkan diri umumnya akan lebih mudah dilakukan. Kemudian meditasi dapat dilakukan dengan singkat untuk pemula, cobalah beberapa menit setiap harinya. Kemudian setelah itu tingkatkanlah durasinya secara bertahap sambil terus mempelajari cara untuk lebih rileks dan tenang. Next. Contoh public figure yang menderita gangguan kecemasan yaitu Vidi Aldiano. Vidi mengalami gangguan anxiety attack atau kecemasan yang berlebihan. Next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.